Sebelum masuk ke pembahasan secara detail, pada slide ini dapat dilihat poin-poin yang akan kami bahas. Pertama, ada pengertian analisis jabatan menurut para ahli yang mencakup definisi dan konsep dasar. Kedua, tujuan dan manfaat analisis jabatan bagi organisasi. Ketiga, komponen utama yang terdiri dari job description dan job specification. Selanjutnya, kami akan membahas metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisis jabatan seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah proses analisis jabatan dari awal hingga menghasilkan informasi jabatan yang lengkap. Selain itu, kami juga akan membahas 4 dimensi variasi pekerjaan menurut Bernardin dan Russell, metode analisis jabatan terbaru, tantangan yang sering dihadapi dalam penerapannya, serta manfaat analisis jabatan bagi fungsi manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi. Dengan memahami seluruh aspek tersebut, kita dapat mengetahui pentingnya analisis jabatan dalam membantu organisasi mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif. Pada slide pertama ini ada pengertian analisis jabatan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan menurut beberapa ahli. Analisis jabatan adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun informasi terkait suatu pekerjaan. Informasi tersebut meliputi tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, serta kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan jabatan tersebut. Menurut Dessler, analisis jabatan merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab suatu pekerjaan dan karakteristik orang yang sesuai untuk mengisi posisi tersebut. Sedangkan, menurut Mondi, analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu, analisis jabatan menjadi dasar penting bagi berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia. Oke, pada slide kedua ini ada tujuan analisis jabatan, yaitu analisis jabatan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menyusun job description atau uraian jabatan yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan secara rinci. Kedua, untuk menetapkan job specification atau syarat jabatan seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. Ketiga, sebagai dasar evaluasi jabatan sehingga perusahaan dapat menentukan nilai dan kompensasi jabatan secara lebih objektif. Yang keempat, untuk mendukung perencanaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga pengembangan karyawan. Lalu slide ketiga ini ada 2 komponen utama analisis jabatan. Hasil utama dari proses analisis jabatan adalah job description dan job specification. Job description atau uraian jabatan berisi informasi mengenai nama jabatan, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, serta kondisi lingkungan kerja. Sementara itu, job specification atau syarat jabatan menjelaskan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menduduki jabatan tersebut. Kualifikasi tersebut meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis maupun non-teknis, karakteristik fisik dan mental, serta sertifikasi atau lisensi tertentu jika diperlukan. Dengan adanya kedua komponen ini, perusahaan dapat menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Metode pengumpulan data, yaitu teknik yang digunakan untuk menggali informasi jabatan. Yang pertama ada wawancara, tanya jawab langsung dengan pemegang jabatan dan atasannya. Yang kedua ada observasi, mengamati langsung aktivitas kerja karyawan di lapangan. Yang ketiga ada kuesioner, yaitu penyebaran daftar pertanyaan terstruktur kepada karyawannya. Yang keempat ada catatan harian, karyawan mencatat sendiri aktivitas kerjanya secara rutin. Langkah-langkah proses analisis jabatan secara umum. Yang pertama ada identifikasi jabatan, menentukan jabatan yang akan dianalisis dalam organisasi. Yang kedua ada pengumpulan informasi, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Yang ketiga ada verifikasi data, mengonfirmasi keakuratan informasi dengan pemegang jabatan.
Yang keempat, ada penyusunan dokumen, menyusun job description dan job specification. Yang kelima, ada tinjauan dan pembaruan, yaitu mengevaluasi ulang secara berkala sesuai perubahan organisasi. 4. Dimensi variasi metode analisis jabatan menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993. Yang pertama, ada tipe informasi jabatan, yaitu menjelaskan fokus informasi yang akan dikumpulkan, yaitu berorientasi pada tugas, pekerjaan, atau pada karakteristik individu yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada bentuk informasi jabatan, data dapat disajikan dalam bentuk kuantitatif, naratif atau description, maupun kuantitatif, angka atau skala penilaian. Yang ketiga, ada standarisasi isi analisis, menunjukkan tingkat keseragaman isi dan pertanyaan dalam analisis jabatan. Semakin tinggi standarisasi, semakin mudah membandingkan berbagai pekerjaan. Yang keempat, ada sumber informasi jabatan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pemegang jabatan, atasan, analis jabatan, konsultan, maupun alat pendukung seperti rekaman dan laporan observasi. Metode analisis jabatan terbaru dibagi menjadi 3 teknik inventif untuk meningkatkan produktivitas, yaitu yang pertama, combination job analysis method. Metode yang menggabungkan analisis berorientasi tugas dan pekerjaan digunakan untuk menilai tugas berdasarkan tingkat kesulitan, kepentingan, dan frekuensi pelaksanaannya. Yang kedua, ada multi-method job design questionnaire, yaitu metode yang mengukur berbagai aspek desain pekerjaan seperti motivasi kerja, kondisi fisik, kebutuhan biologi, dan interaksi sosial. Yang ketiga, ada job compatibility questionnaire, metode yang digunakan untuk menilai kesesuaian karakteristik dan preferensi kandidat dengan tuntutan suatu jabatan sehingga mendukung proses seleksi karyawan. Baik, saya akan menjelaskan tantangan dalam analisis jabatan. Pada proses analisis jabatan terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi organisasi. Pertama, keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja yang membuat proses analisis jabatan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kedua, perubahan lingkungan kerja. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan organisasi menyebabkan informasi jabatan harus terus diperbarui agar tetap relevan. Yang ketiga, kualitas data. Jika data yang dikumpulkan tidak lengkap atau kurang tepat, maka hasil analisis jabatan juga akan kurang tepat. Lalu yang keempat, ada resistensi terhadap perubahan. Beberapa karyawan mungkin merasa tidak nyaman atau khawatir terhadap perubahan yang terjadi sehingga kurang mendukung proses analisis. Dan yang terakhir, kurangnya keahlian analisis. Analisis jabatan membutuhkan kemampuan khusus agar hasilnya valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Lalu ada manfaat bagi fungsi SDM. Analisis jabatan memberikan banyak manfaat bagi fungsi manajemen sumber daya manusia karena membantu perusahaan menentukan kriteria kandidat yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang kedua, sebagai dasar kompensasi, yaitu menentukan struktur gaji yang adil sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, mendukung pelatihan dan pengembangan dengan mengidentifikasi kompetensi yang perlu ditingkatkan karyawan. Yang keempat, membantu penilaian kinerja karena perusahaan memiliki standar kerja yang jelas untuk dievaluasi. Yang kelima, mendukung perencanaan karir, yaitu memetakan jalur pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Dan terakhir, membantu kepatuhan hukum karena perusahaan dapat memastikan pengelolaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada contoh singkat dalam analisis jabatan. Sebagai contoh, jabatan yang dianalisis adalah staf administrasi SDM. Tugas utamanya adalah mengelola data karyawan, absensi, dan dokumen kepegawaian, serta membantu kegiatan administrasi SDM. Tanggung jawabnya meliputi menjaga keakuratan dan kerahasiaan data karyawan, serta memastikan seluruh dokumen tersusun dengan baik. Untuk kualifikasi pendidikan, umumnya minimal D3 atau S1 di bidang manajemen administrasi atau bidang terkait. Pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang administrasi menjadi nilai tambah. Selain itu,
Dibutuhkan keterampilan seperti menguasai Microsoft Office, kemampuan komunikasi yang baik, teliti, serta mampu bekerja sama dalam tim. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, analisis jabatan merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan. Hasil dari analisis jabatan berupa job description dan job specification yang menjadi dasar berbagai fungsi SDM seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, dan pengembangan karir. Dengan analisis jabatan yang tepat, organisasi dapat menempatkan karyawan sesuai kompetensinya sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. A few moments later. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian, baik yang menonton ataupun yang mendengar saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa